Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes. Pada ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Baik, mari kita akan mulai dengan ibadah kita, kita hati kita. Saya mengajak kita mengangkat pujian dan kemenangan terjadi di sini. Menyatukan hati kita, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ku menyembah
kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati satu hari lagi kebaikan Tuhan. Untuk kami menikmati semua yang baik dalam hidup kami. Semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami ambil, kami rebut setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan waktu kami ini. Please, kamu tidak punya bagian lagi sedikit. Ini bagian kami semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir. WL, singer, pemain musik, bahkan seluruh jemaat, tamborin juga, semuanya Tuhan boleh mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Jangan satu pun yang kau lewatkan. Bahkan seluruh peralatan musik yang kami gunakan, semuanya boleh berfungsi dengan baik, dipakai dengan baik, awet semuanya dalam nama Yesus. Tetangga kami kanan kiri depan belakang, Tuhan juga jaga lindungi. Radius 200 meter dari tempat ini Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman, baik yang sengaja maupun tidak, yang mendengar pujian penyembahan, ubahkan hatinya supaya mereka mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan jamah seluruh orang yang mendengar pujian penyembahan, bahkan yang menonton secara online. Tuhan juga menjamah mereka di dalam nama Yesus. Mobil motor yang kami parkir juga Tuhan proteksi dengan kuasa dari Yesus. Pencuri, perampok, orang-orang yang akan merugikan kami, orang-orang yang akan berbuat jahat, semua digagalkan rencana dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di ruangan ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami mau taklukkan semua yang dalam pikiran Kristus dalam nama Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan, kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sihir-sihir, semua yang juga dihalau dalam nama Yesus. Jemaat dalam perjalanan Tuhan sertai, timpakan dan tidak boros apa-apa. Sehingga kami boleh sama-sama memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami habiskan ibadah raya pada pagi hari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersama-sama katakan Amin. Doa suatu tidak boleh. Shalom. Shalom. Semangat. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, saya minta untuk kita saling terus kanan dan kiri katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu.
memuliakan nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, baik, di sini saya mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan selama beberapa mungkin udah 1 bulan ya. Ya, selama 1 bulan ini saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan, yaitu tentang apa yang saya alami selama 1 bulan ini. Jadi selama beberapa minggu lalu, ya mungkin dari teman-teman juga pasti mengalami dan hal yang saya alami, yaitu putus cinta. Selama saya putus cinta ini, selama beberapa minggu ini saya galau. Pokoknya kalau tidak bisa, tapi
saya berusaha untuk menghilangkan depresi, stres, segala macam itu ya lewat pujian. Jadi kadang saya berdoa, kadang tidak berdoa, tapi ya setiap saya mengingat kisah-kisah, saya selalu langsung memuji Tuhan begitu. Tuhan menghilangkan depresi saya begitu. Jadi puji Tuhan, saya tidak galau terlalu lama, tapi lewat 1 minggu lebih saya sudah melupakan semuanya karena begini, saya selalu mengingat hal tersebut, saya tetap puji Tuhan. Jadi kuasa Tuhan, saya merasakan kuasa Tuhan begitu dalam pikiran saya, sehingga saya tidak bisa mengalami hal-hal yang ya tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan, selama dari beberapa minggu lalu sampai sekarang saya sudah melupakan hal semua itu karena anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan yang selalu mendampingi saya, melindungi saya dalam segala hal tersebut. Itu kesaksian dari saya. Sekian dan terima kasih. Masih ada lagi terima kasih Tuhan.
Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semua pujian penyembahan kami. Biarlah ini bukan satu rutinitas, tapi ini kerinduan dari setiap hati kami, Tuhan. Bukan karena bagusnya suara kami, bukan karena bagusnya permainan musik kami, tapi Kau melihat isi hati kami, dari hati yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesaksian yang sudah kami dengar. Tuhan berkati ratapan, Tuhan terus pakai hidupnya dalam semua masa depannya. Ada masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Biar setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, setiap teguran dari firman, setiap kekuatan dari firman, setiap penghiburan dari firman, semuanya boleh terus menguatkan dan membuat ratapan jadi lebih baik lagi, lebih mengenal Tuhan dengan benar lagi, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di kemudian hari biarlah ratapan terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan buat Orlando, Tuhan terus berkati Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang dia miliki, yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, dalam pelayanan, dalam semua tugas tanggung jawab. Apa yang sudah ditanam di dalam kehidupannya, Tuhan, firman yang sudah ditabur di dalam hidupnya, Tuhan terus pakai talenta, dikembangkan lagi untuk memberkati banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Orlando sampai di masa depannya ada kemurahan dan kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan buat setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa kalau kami tidak bersama dengan Tuhan. Kami hanya seperti sesuatu yang kosong kalau tidak ada Yesus di dalam hidupnya kami. Kami mau terus penuhi hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami taklukkan pikiran kami, kegalauan kami, sesuatu yang semuanya yang tidak baik, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyingkapkan semuanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Kami mau meminta telinga seorang murid Tuhan, supaya setiap firman yang akan diberitakan semuanya menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dan pada setiap kami Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kata kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini, Tuhan. Semuanya isi hati-Mu yang Kau sampaikan buat kami semuanya. Jemaat yang ada di kota Solo. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus sangat biasa dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih pujian penyembahan Kakak Ico bersama timnya dan tim Tambori juga. Ya ini semakin penuh ya yang melayani Tuhan. Ya saya bersyukur. Tapi selain kita bisa melayani Tuhan di depan, dalam kehidupan kita juga tetap bisa melayani Tuhan. Ya. Yang belum ada, ini ada fire, masih ada. Nah, yang perlu juga ada tim doa. Nah, ini siapa yang suka berdoa? Ada yang suka berdoa? Suka berdoa kan tidak? Ya. Ada tim doa. Ya, supaya doakan kursi-kursi semuanya bisa terisi. Nanti ada pemerhati, ya. Sambut teman-teman yang datang ada di bawah, kasih salam loh. Ya. Saya waktu itu dengar kesaksian beberapa bos-bos besar, ya. Kepala cabangnya BCA di Jakarta, yang punya perusahaan apa, karena mereka tidak bisa melayani di Imbang, mereka apa? Jadi tukang parkir, ya, tukang parkir di salah satu gereja besar. Membantu nggak? Sangat membantu. Ya, bahkan kalau gereja yang ada lift, yang pecat-pecat lift supaya apa? Atau orang supaya tidak berebut, itu juga melayani Tuhan. Nah, apapun yang kita bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan. Ya. Gereja kita ini kan bukan gereja yang wah besar banget, ya. Tapi itu bagian kita. Ya. Datang pagi-pagi, yang sambut teman-teman yang baru datang, suruh naik masuk juga itu juga tak apa-apa. Ya. Bahkan kalau perlu ya yang sudah
tidak Bang, kasih siram saja di kasur dan kasih sarung kuasa. Ya, nanti coba kita bicara nanti di lapangan bola. Ya, kalau yang masih tidak mau bangun, kasih siram saja. Ya, tidak boleh marah. Ya, supaya apa? Loh, ini penting. Kita ajar untuk pergi ke dalam tempat ibadah itu baik. Diajak yang baik harusnya Bang. Ya, dan ini tim pemerhati harusnya teman-teman yang di kontrakan, yang ada di asrama. Ya, ajak teman-temannya supaya kita mau sama-sama beribadah, karena kita butuh Tuhan. Ya, tanpa Tuhan hidup kita bukan apa-apa. Ya. Nah, di bulan Juli cepat ya, sudah setengah tahun berlalu. Ya, sebentar sudah, ini beberapa sudah ada libur, sebentar lagi sudah masuk semester baru. Adik-adik dong baru juga ada datang. Ya. Ada yang baru lagi nanti dari sini? Ada datang lagi kan tidak? Belum. Dari mana? Maropen ada datang lagi juga, teman-teman. Oh iya, oh 2 minggu lagi. Nah, teman-teman ini harus jadi teladan. Ya itu sudah 2 mantri, ada 2 datang sudah dari Papua Selatan. Ya, kita harus mau memuridkan. Semakin banyak orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Itu artinya kita sedang ikut apa? Berpartisipasi untuk apa? Mempercepat kedatangan Tuhan. Kamu mau nggak supaya Tuhan cepat datang? Tapi jangan, saya masih muda. Ya. Saya tidak mau ikut ambil bagian. Tuh, jangan, itu bagiannya kita. Ya. Suka nggak suka, siap nggak siap, nanti Tuhan akan cepat datang. Setelah semua firman Tuhan diberitakan pada semua makhluk, maka itulah hari kesudahan. Jadi kita harus ikut ambil bagian. Senang kalau Tuhan datang? Senang. Ya. Minggu ini kita mau belajar di Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Suka belajar dan melakukan firman. Ya. Suka belajar dan melakukan firman kan tidak kita ini semua. Harus mau. Ya, mau tidak mau harus belajar dan suka terhadap firman. Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Saya bacakan, di depan bisa ditampilkan. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya bacakan saja. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Siapa yang mau berbahagia? Siapa mau berbahagia? Semuanya. Jadi pelaku firman. Tadi sudah berkaca semua di cermin. Ada yang ingat mukanya seperti apa? Nggak bisa, kita lupa. Atau tadi mungkin sudah cek juga di cermin di situ juga. Seperti apa mukanya? Kita tidak ingat seperti apa muka kita. Itulah kalau kita mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ini sama saja nanti teman-teman kalau setelah pulang kuliah lulus dan tidak mau bekerja, cuma isi makan, tidur, maka saya yakin akan lupa apa yang pernah kamu kuliahkan. Apa yang pernah dipelajari pasti saya jamin 100% akan lupa. Ya mungkin tidak sepenuhnya lupa, tapi sebagian besar akan lupa. Pisau saja yang tajam kalau tidak diasah lama-lama juga akan turun. Ya, sama seperti hidup kita. Kita harus mau belajar dan melakukan firman. Setiap hari kita harus belajar. Karena melakukan firman sepenuhnya itu memang tidak mudah, tetapi bisa bersama dengan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan kita susah. Apalagi dalam kondisi hati kita yang tidak benar.
Kita harus mau belajar. Setiap hari harus mau belajar untuk menjadi pelaku firman. Yakobus menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari seberapa banyak seorang mendengar firman. Kita banyak boleh mendengar khotbah, kita banyak boleh membaca firman, tetapi kalau kita tidak melakukannya, sama seperti tadi, kita sudah belajar, kuliah, lulus, dan pulang hanya jadi pengangguran setiap hari. Tidak melakukan. Yang terpenting adalah kita apa? Menjadi pelaku firman. Coba saya bilang sampaikan. Jadi pelaku firman. Nah, bentuk kita melakukan firman itu merupakan satu bentuk ketaatan. Ya. Waktu kita mau melakukan firman Tuhan setiap hari, itu bentuk ketaatannya kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan bukan hanya untuk cuma dipelajari, cuma untuk diketahui saja, tapi lebih penting ya dilakukan. Dan bentuk kita melakukannya itu adalah ketaatan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita melakukan firman yang merupakan apa? Ketaatannya kita kepada Kristus. Nah, karena ketaatan ini sangat penting teman-teman semuanya. Ya. Firman itu jangan cuma didengar saja, harus mau dilakukan. Gak bisa kalau kita cuma hanya dengar firman saja. Kita dengar sebentar saja, mungkin orang sudah banyak yang lupa. Coba berapa banyak yang masih ingat firman minggu lalu? Baru 1 minggu. Tapi kan saya sibuk belajar, bukankah sibuk belajar? Kalau kita lakukan, ya, sadar gak sadar, firman itu akan ada di dalam otak kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, ya, coba kalau teman-teman belajar, misalkan, ya, dulu saya juga pernah menyampai. Kalau bikin catatan kecil yang kecil-kecil sekali, kan kita catat, kita baca tuh, konsentrasi penuh supaya catatannya rapi. Tapi setelah saya catat begitu, kok saya malah jadi ingat? Kenapa? Saya catat kecil-kecil. Tapi kalau cuma dibaca saja, apalagi baca sambil lalu, yang satu tiduran, lama-lama bukunya jatuh. Waktu kita mau melakukan, justru kita akan. Tapi kalau kita tidak lakukan, memang ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk. Tapi kalau kita lakukan, otomatis itu akan ingat di dalam hidupnya. Ketaatan kita itu sangat penting. Ketaatan itu lebih penting daripada apa? Korban. Lebih penting daripada apa? Kita hanya mendengar saja. Firman bukan hanya didengar, tapi harus dilakukan sama-sama. Saya harus melakukan firman. Coba bilang yang terakhir. Saya harus melakukan firman. Tadi ayat yang kedua bilang apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Siapa yang ditipu? Saya ditipu kalau saya tidak menjadi pelaku firman. Yakobus memperingatkan bahwa orang yang hanya mendengar firman sedang menipu dirinya sendiri. Bagaimana kita dibilang tidak menipu dirinya sendiri? Berapa banyak kita melihat? Yang kemarin saya melihat tayangan di TikTok, ada satu ibu-ibu ya sedang itu. Wah, saya sangat kecewa sama orang-orang Kristen yang ada di gereja yang bilangnya haleluya haleluya, tapi apa? Yang menggunakan uangnya dan tidak
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wah, dia marah-marah, ada di direkam dan dimasukkan di media sosial. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita bisa saja menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita mau menjadi pelaku firman, tadi di ayat yang ke-25 bilang apa? Kita adalah orang-orang yang akan berbahagia. Bukankah kita semua mau berbahagia? Tadi surah katakan semuanya katakan mau bahagia. Jadi pelaku firman. Kita bilang sebagai anak-anak Tuhan, tapi tingkah laku kita masih sama seperti orang-orang yang ada di dunia. Masih suka maki-maki, masih suka berkata-kata yang tidak baik, masih suka hidup sembarang-sembarang. Waktu kita jadi anak-anak, berpacaran pun harus pacaran yang kudus. Gak bisa seperti orang-orang di luar sana. Ada Tuhan. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita harus jaga pasangan kita. Sampai nanti apa? Kita masuk dalam pernikahan. Repot kalau nggak gitu. Di dunia ini, banyak sekali yang merugikan pasangannya, khususnya yang perempuan. Harus dijaga sungguh-sungguh kalau memang kita mengasihi, mencintai orang tersebut. Dijaga baik-baik. Supaya apa? Supaya nanti bisa masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Ya. Itu melakukan firman. Karena Tuhan adalah kudus. Bukan hanya kata-kata saja, tapi harus ditaati benar-benar. Kenapa ketaatan itu sangat penting? Teman-teman tahu ceritanya Musa? Tahu Musa? Seberapa hebat dia sangat ditulis di kitab-kitabnya Israel sana di Yahudi. Seberapa hebat Musa dengan seluruh mujizatnya. Dia yang sudah mengorbankan segala-galanya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia cuma bisa lihat dari apa? Dari jauh. Kayaknya nggak adil, benar nggak? Padahal dia sudah hebat banget loh, dipakai Tuhan luar biasa. Padahal Musa ini sangat dipakai Tuhan untuk membawa pulang bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Musa bisa sampai tidak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut? Waktu bangsa Israel bersungut-sungut minta air karena tidak ada air, Musa marah. Padahal ya, firman Tuhan itu bilang apa? Musa, terkatakanlah kepada bukit itu supaya apa? Mengeluarkan air. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Karena dia rasa kesal, dia rasa marah. Akhirnya apa? Dipukullah bukit batu itu 2 kali dan jadi keluar air. Perintahnya apa? Perkataan. Padahal cuma kesalahan saja kan nggak apa-apa ya Tuhan ya. Nggak adil buat Musa. Kok bisa dia nggak masuk ke dalam tanah perjanjian? Tapi setelah saya baca, saya renungkan, ya, kenapa Musa bisa sampai Tuhan marah? Karena dia melanggar kekudusan. Dia mau sama seperti Tuhan. Tapi yang bahaya, ya, ini saya juga bicara juga buat saya juga, ya, firman itu pedang bermata. Waktu Musa memukul itu, tidak melakukan firman itu adalah ketidaktaatan. Mukjizat masih terjadi ya? Masih terjadi. Airnya masih keluar nggak? Masih. Bangsa Israel minum dengan kenyang nggak? Minum. Ya. Waktu kita lakukan segala sesuatu, hati kita sedang tidak benar, sama seperti Musa. Mungkin pelayanan kita kelihatan hebat, mungkin orang masih diberkati dengan pelayanan kita.
Tadi mujizat masih terjadi waktu Musa melanggar perintah. Saya juga harus proses buat hati dan pikiran saya. Jangan sampai ini terjadi lagi. Musa mau sama seperti itu. Kenapa? Dia dengan hati yang tidak benar, dengan hati yang emosi dengan hebat. Bukan cuma dengan emosi saja, tetapi ketaatan kita. Apakah kita masih mau tunduk kepada Tuhan? Otoritas Tuhan itu yang masih penuh dalam hidupnya kita. Dalam pelayanan kita, bukan fokusnya kita, tetapi harus fokus sama teman-teman sebagai anak-anak Tuhan. Apakah harus melayani Tuhan baru bisa seperti ini? Tidak. Tapi kita harus mau menjadi pelaku firman Tuhan, supaya apa? Kita tidak menipu diri sendiri. Tapi Tuhan masih baik sama Musa. Musa diajak dulu melihat apa? Tanah yang dijanjikan. Tapi Musa tidak bisa masuk karena satu kesalahan. Satu kesalahan saja dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena dia melanggar kekudusan. Dia tidak lakukan firman. Dia tidak lakukan apa yang Tuhan suruh. Walaupun mujizat masih terjadi, tetapi akibatnya berbeda. Harus ada sebab. Kejarlah sebabnya, jangan akibatnya. Akibatnya ngikutin. Ya. Pengen cepat sampai ke bawah dari lantai 3 ke lantai 5. Bisa lewat tangga, wah capek. Ada cara cepat masuk lomba, lebih cepat kan? Akibat sama-sama nggak nyampe bawah, sama, tapi akibatnya berbeda. Sama-sama kuliah, sama-sama lulus, ya. Sama-sama lulus, sama-sama punya ijazah. Tapi lihat dong, berapa koma? 1, 2, 3, 4. Indeksnya kan ini. Ya, sama-sama punya ijazah. Tapi yang kalau kumlat ya 3,5 ke atas. IPK 4 ada? Ada. Sama-sama lulusan KPN, sama-sama lulusan UNS, sama lulusan universitas yang lain. Tapi nilai masih kaya. Itu yang membedakan. Membedakan nilainya kamu dan kamu. Nilainya seperti itu. Yang membedakan saya dan saudara dengan orang-orang di luar sana. Karena apa? Ada Yesus dalam hidupnya kita. Kita harus jadi orang yang berbeda, bukan secara penampilan, bukan secara gaya hidup, tapi secara karakter. Ada karakter Kristus di dalam hidupnya kita. Itu yang membedakan. Nilai positif yang ada dalam hidup kita, yang membedakan dari orang lain. Kita menjadi pelaku firman. Sama-sama semua orang ingin bahagia dengan caranya mereka sendiri. Kalau pas liburan pergi healing supaya apa? Menghilangkan stres. Tapi tadi ratakan bilang, oh dengan ujian nyanyi limbah Tuhan bisa hilang stres nggak? Bisa. Healing itu perlu uang banyak nggak? Perlu, ya. Pergi ke Gunung Kidul, pergi rekreasi, pergi ke mana-mana. Tapi setelah pulang mulai stres. Karena